شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali hadir di video selanjutnya, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan berbeda seputar bulan suci Ramadan yang itu sering muncul sekali di benak orang-orang. Nah, langsung saja saya tanyakan kepada Mas Alif selaku mahasiswa yang jurusan keislaman yang insya Allah tidak diragukan lagi. Sama-sama. Ya, Mas Alif, saya pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini masalah takjil. Masalah takjil yang itu ramai di bulan Ramadan. Pasti itu orang-orang kan sering ngadain takjil itu di pinggir jalan, di mana itu. Nah, kemarin itu ada orang tanya ke saya terkait takjil itu, Mas. Nah, memang takjil itu sifatnya baik kan, bentuknya baik untuk nasi buka kepada orang yang berpuasa. Nah, tapi orang itu pertanyaannya berbeda bisa, Mas. Nah, gimana hukumnya memberikan takjil itu tapi niatnya dengan niat riya gitu. Dengan niat kalau orang itu kaya misalkan, banyak uangnya atau pamer masalah tentang dunianya, itu gimana, Mas? Ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Karena jujur kebanyakan kalau dalam memberikan itu ya harus ikhlas memang. Ya. Ketika seseorang memberikan sesuatu, baik itu barang, uang ataupun sebagainya, itu harus ikhlas. Cuma yang harus diketahui bahwa riya itu merupakan syirik kecil, dan syirik kecil ini artinya dosa. Kalau memang orang mau memberikan itu karena riya, itu bisa jadi dosa bagi dirinya sendiri. Nah, iya, bisa menjadi dosa bagi diri sendiri. Cuma ada sikap positif yang harus kita ambil dari riya ini sebenarnya. Ketika dia memberikan sesuatu, itu otomatis kan sudah dapat pahala. Cuma riyanya itu dalam kasus lain. Artinya dosa riyanya tetap dia dapat, tapi ketika dia memberikan dia tetap dapat pahala. Cuma kalau memang dia memberikan khusus karena riya, memang karena ada sesuatu yang ingin dia capai, yaitu tidak bernilai pahala bagi dia. Anggaplah pahalanya kosong, malah dapat dosanya ya. Terus kalau kembali ke yang tadi, berarti kalau memang awalnya dia niat untuk memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, terus di sisi yang lain dia juga riya, orang ini yang bersangkutan berarti mendapatkan dua-duanya. Bisa jadi dapat pahalanya serta dapat dosanya gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan orang yang punya niat khusus kepada riyanya saja, berarti pahalanya itu kosong berarti. Iya, kalau seperti pertanyaannya Mas Sodiki tadi, dia dapat dosanya karena dia memberikan dengan niat riya. Dengan niat riya. Kalau kan ada orang yang tiba-tiba niat riya itu muncul dalam diri. Lah, iya Mas, kayak otomatis gitu, Mas. Iya, ketika kita kumpul dengan komunitas di jalan bagi-bagikan takjil, itu mereka ada yang tulus. Cuma ketika ketemu dengan seseorang dia kenal, tiba-tiba perasaannya dibular rasa riya itu, ya bisa jadi seperti itu. Kayak responnya berbeda gitu. Iya. Oke, berarti pertanyaannya seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini masalah orang musafir, orang yang bepergian. Nah, yang menjadi pertanyaan di sana kan, kalau musafir itu kan butuh tenaga yang banyak nih. Nah, apakah boleh ketika dia dalam perjalanan jauh
membatalkan puasa, Mas? Karena dia kan juga butuh tenaga yang banyak kan untuk melanjutkan perjalanan sehingga nyampe tujuan. Apakah boleh membatalkan puasa atau bagaimana? Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya di Al-Quran sudah dijelaskan. Ya Allah, saya tahu ya. Ya, Allah berfirman kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa ketika ada orang yang melakukan perjalanan itu sebenarnya mendapat keringanan, rukhsah istilahnya. Kalau dalam istilah agama itu mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa. Tapi yang harus kita lihat itu seperti ini, bahwa zaman dahulu ketika zaman Nabi perjalanan mereka Dalam ini. Alhamdulillah. Perjalanan dari satu kota ke kota lain itu membutuhkan waktu yang lama. Yang lama. Bahkan dikisahkan itu kalau dari Mekah ke Madinah itu ada yang bilang 3 hari 3 malam, ada yang bilang 7 hari 7 malam. Itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga yang besar. Jadi ada keringanan dari sana untuk tidak berpuasa. Sedangkan kalau kita lihat di zaman sekarang, teknologi semakin canggih, transportasi semakin canggih. Kita sudah kalau mau dari satu tempat ke tempat lain tuh naik kereta sudah bisa, tinggal masuk kereta, duduk, tinggal nunggu. Paling ya bermasalah tuh nunggunya karena lama. Ya. Terus naik sepeda motor juga bisa, naik mobil juga bisa. Anggaplah gampang kalau kendaraan sekarang ya, Mas. Ya benar sekali. Hanya saja itu juga bisa menjadi titik di mana kita mendapatkan keringanan. Istilahnya kalau dalam perjalanan itu kita masih boleh dikatakan untuk tidak berpuasa itu masih dikatakan boleh. Hanya saja ya kadang masing-masing orang itu berbeda. Kadang ada orang yang melakukan perjalanan tapi karena dia yakin dia berpuasa ya sudah, dia tidak membatalkan puasanya. Saya sering ketika dulu waktu masih di Bali, dulu masih tinggal di Bali. Iya. Orang Bali. Iya. Nah, ketika saya liburan, saya sekolahnya di Banyuwangi. Ketika liburan ke Bali pada saat bulan puasa, itu tetap saya puasa. Karena saya rasa saya kuat gitu, dan ya beneran saya kuat. Cuma kalau memang ada indikasi tidak kuat untuk menjalankan puasa pada perjalanan itu ya nggak apa-apa. Cuma harus diganti di hari yang lain. Oh gitu. Kalau misalkan nggak kuat. Iya, maupun itu sakit ataupun dalam perjalanan fa'iddatun min ayyamin ukhra itu tadi tetap Mengkota ya, Mas? Iya, mengkontrol. Tapi kalau saya ambil dari apa ya, Mas, dari perkataannya sampean itu kayak yang kita tinggal mengolah mindsetnya kita. Iya. Gitu. Iya. Kalau misalkan kita nggak kuat kok gitu. Iya. Berarti kayak kuat beneran gitu. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi seperti itu kan. Intinya kan kalau ayat itu turun ketika zaman Nabi kan. Jadi ketika Nabi melakukan perjalanan jauh itu wajar kalau memang Nabi tidak berpuasa. Tapi kalau kita di zaman sekarang memang boleh untuk tidak berpuasa, cuma kalau memang kita kuat kenapa tidak puasa? Nah, gitu. Selama kita bisa, Tapi memang Islam itu agama yang tidak keras, tidak kaku. Kalau memang Anda sholat tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan telentang. Itu peraturan sholat ya. Kalau tidak bisa telentang, silakan dengan isyarat. Begitupun puasa. Kalau memang hari ini tidak mau puasa di bulan Ramadan, maka silakan ganti di bulan yang lain. Iya. Tapi kalau bisa selama orang itu mampu ya, Ya, selama orang itu ya, tidak terhalangi puasanya, usahakan ya harus diteruskan Ya, ya, tetap walaupun puasa. dalam perjalanan jauh. Karena apa, Mas? Karena yang saya tahu itu termasuk tetangga saya itu banyak, Mas, ketika apa ya, mereka kosong ya, anggaplah ketika batal dalam satu hari di bulan puasa itu nggak ada niat untuk mengkhotbah gitu. Nah, itu yang menurut saya ya, salah. Bahaya berarti. Bahaya sekali. Oke. Mungkin pertanyaan seperti itu dulu tentang perjalanan safar ya, perjalanan yang musafir itu seperti yang Mas Arif jelaskan tadi. Terus yang kedua, yang pertama apa? Yang pertama takjil. Nah, yang pertama takjil, kita itu harus membenarkan niat kita gitu. Kita itu memberikan takjil itu niatnya apa gitu? Apa tulus untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa atau memang punya niat yang lain gitu guys. Kalau misalkan punya niat yang lain yang itu dalam tanda kutip buruk, usahakan jangan sampai, karena apa, menciptakan keikhlasan itu sulit ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah punya niat misalkan khusus untuk ria gitu, jadi pahalanya kalian itu kosong gitu kan ya.
Eman-eman. Ya eman-eman. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Oh ya mas, lupa mas. Iya. Nanti malam mas, Iya. ini kan juga mau malam tarawih nih. Iya. Ya kebetulan saya sekarang semangat mas mau melaksanakan ibadah tarawih. Nah, yang saya tahu itu kan dari malam pertama, malam kedua itu keutamaannya sudah mas. Anggaplah bagi saya sudah sempurna lah. Mulai dari malam tarawih pertama itu kayak bayi baru lahir, terus yang kedua diampuni dosanya. Nah, ini yang malam selanjutnya ini mas. Nah, yang nanti malam. Nanti malam. Ini keutamaannya seperti apa mas? Kalau fadilah malam ketiga itu Allah Malam ketiga ya, mas? malam ketiga itu Allah memanggil malaikat yang ada di bawah arsy, dan malaikat itu meminta kepada Allah supaya Allah itu mengampuni dosanya orang-orang yang berpuasa ini yang ada di masa lalu. Yang sudah itu diampuni Allah, karena dosa-dosa mereka sudah. Malaikat meminta dari bawah arsy. Berarti kita walaupun anggaplah kayak orang fasik gitu mas, pezina besar gitu, anggaplah pecandu maksiat gitu, itu diampuni. Insya Allah diampuni. Dan Allah itu maha pengampun, Allah Ghafurur Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Iya, saya tidak hafal Quran. Ya. Untuk itu teman-teman yang sudah tahu tentang keutamaannya di malam tarawih yang ketiga ini, silakan berlomba-lomba dari sekarang. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu cuma datangnya satu kali dalam satu tahun. Untuk itu jangan sia-siakan. Oke? Mungkin itu saja video pada kali ini. Kita akan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.